Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mutmainnah. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Mataram dengan nomor NIM 24011120354. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 4 MI Miftahul Falah Peragaan Sumeneb Madura sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Untuk menambah kecintaan kita terhadap Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya kalian silahkan berdiri dulu dari tempat duduknya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Malah aku berdiri jadi pandu ibuku. Isyahat
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali pada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang hadir silahkan acungkan tangan. Rina, hadir. Nadia, hadir. Yasmina, hadir. Adifa, hadir. Ulfa, hadir. Atuf Maulana, hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Subhan. Sama? Deli. Kenapa temannya tidak masuk, Nak? Sakit. Kita doakan semoga temannya yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Nah, sekarang kita sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Siap. Bagaimana tempat duduknya? Sudah rapi? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Pakaiannya sudah lengkap, seragamnya? Sudah. Nah, sekarang ada yang tahu tidak? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Kalimat thayyibah. Ada yang tahu? Acungkan tangan. Silakan Yasmina. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa saja ya yang kita bahas minggu lalu? Basmalah. Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Acungkan tangan. Adifa. Basmalah. Bacaan basmalah bagaimana? Bagus sekali. Apalagi selain basmalah? Yasmina. Istighfar. Ada yang tahu bacaan istighfar? Silahkan Yasmina. Astaghfirullahaladzim. Ada lagi, satu lagi. Apa lagi kalimat thayyibah yang kalian ketahui? Mutmainnah. Hauqalah. Bagus. Ada yang tahu bacaan hauqalah? Apa? Bagus sekali. Jadi kalian sudah paham tentang pelajaran minggu lalu tentang kalimat thayyibah. Ada basmalah, ada istighfar, ada hauqalah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu kita sekarang akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan antara pengertian antara Nabi dan Rasul. Pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Adakah yang tahu di sini apa itu pengertian iman? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari kalian apa arti iman? Apa arti iman? Saya, Bu. Yasmin, silakan. Percaya. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan iman menurut istilah artinya adalah meyakini dengan hati
mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu adalah pengertian iman menurut istilah. Nah, sekarang apa pengertian beriman kepada nabi dan rasul? Ada yang tahu? Iman kepada nabi dan rasul, apa itu pengertiannya? Ada yang tahu? Iman kepada nabi dan rasul adalah percaya dan yakin bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Iman kepada nabi dan rasul termasuk rukun apa? Rukun apa? Ada yang tahu? Nah, beriman kepada nabi dan rasul termasuk rukun apa? Rukun iman. Jangan sampai salah antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada utusan-utusan Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada baik dan jeleknya qadar dan qadar ialah dari Allah Ta'ala. Ya, jadi iman kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Ada berapa? 25. Ada 25 nabi. Itulah yang wajib kita ketahui dan harus kita hafalkan. Ada yang hafal? Jumlah nabi dan rasul yang ada 25, ada yang hafal? Ayo kita baca bersama-sama. 1, Nabi Adam. 2, Nabi Idris. 3, Nabi Nuh. 4, Nabi Hud. 5, Nabi Saleh. 6, Nabi Ibrahim. 7, Nabi Lut. 8, Nabi Ismail. 9, Nabi Ishak. 10, Nabi Yakub. 11, Nabi Yusuf. 12, Nabi Ayub. 13, Nabi Shu'aib. 14, Nabi Harun. 15, Nabi Musa. 16, Nabi Ilyas. 17, Nabi Zulkifli. 18, Nabi Daud. 19, Nabi Sulaiman. 20, Nabi Ilyas. 21, Nabi Yunus. 22, Nabi Zakaria. 23, Nabi Yahya. 24, Nabi Isa. 25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa perbedaan nabi dan rasul itu? Ada nabi, ada rasul. Itu berbeda. Kalau nabi adalah menerima wahyu, tidak wajib menyampaikan. Manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk apa? Kalau nabi Untuk menerima wahyu, untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau rasul adalah
menerima wahyu dan wajib menyampaikannya. Manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian apa tugas nabi dan rasul? Yang pertama, mengajak menyembah Allah. Itu tugas-tugas nabi dan rasul, mengajak umatnya supaya menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah dan akhlak mulia. Apa akidah itu? Akidah adalah keyakinan dan mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik supaya manusia itu memiliki perilaku yang baik. Yang ketiga, mencerdaskan umat. Jadi adanya nabi dan rasul ini supaya umat manusia itu tidak mengalami kebodohan. Yang keempat, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang kelima, mengajarkan hidup bermasyarakat. Itulah tugas-tugas nabi dan rasul. Jadi sekarang ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan tentang beriman kepada nabi dan rasul. Ibu akan membagi 2 kelompok, silahkan membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan, ayo bergabung dengan temannya. Bagian sini 4 orang dan yang sini juga 4 orang. Silahkan atur bangkunya yang rapi, ayo silahkan. Jadi sudah berkumpul dengan teman-temannya kelompok 1 dan 2. Untuk yang kelompok 1, silakan diskusikan tentang apa itu perbedaan nabi dan rasul. Silakan diskusikan dengan temannya, lalu nanti presentasikan ke depan. Untuk yang kelompok 2, silakan diskusikan tentang mengapa kita harus beriman kepada nabi dan rasul, apa alasannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, siap? Siap? Siap, silakan. Oke, silakan dimulai. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. 10 menit sudah berlalu. Sekarang silakan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan teman-temannya. Silakan perwakilan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah menerima wahyu untuk dirinya sendiri, namun tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul utusan Allah menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi wajib disampaikan kepada umatnya. Ada yang mau bertanya? Acung tangan, kelompok 2. Mau bertanya apa? Kelompok 1, ayo bantu jawab temannya.
itulah diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 sudah maju ke depan. Sekarang giliran kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Mengapa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah? Karena Nabi dan Rasul berkewajiban untuk menyampaikan wahyu agar perilaku baik dan tidak melanggar perintah Allah. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 tanya. Jadi sudah selesai semua kegiatan diskusi kali ini. Silahkan kembali pada tempat duduknya masing-masing. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi dan pembelajaran kita kali ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, siapakah yang bisa atau yang tahu atau yang bisa menebak pertanyaan ibu? Apa itu pengertian iman? Ada yang tahu? Siapa? Ya, silakan. Apa iman itu? Iman artinya percaya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Ulfa? Ada 25. Termasuk rukun apa ya iman kepada Nabi dan Rasul? Atuf? Rukun iman. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Deva? Yang keempat. Bagus semuanya. Berarti sudah paham tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Satu lagi, siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Silakan, Nak. Nabi adalah utusan Allah, menerima wahyu untuk dirinya sendiri, namun tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, kemudian Rasul? Kalau Rasul, utusan Allah, menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi wajib disampaikan kepada umatnya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi itulah pembelajaran kita kali ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar dan solehah dan sukses nanti ke depannya. Marilah kita semua meneladani akhlak-akhlak para nabi dan rasul supaya hidup kita itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Nah, sebelum kita akhiri, silakan untuk membaca doa sebelum pulang. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqih
liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.